Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majlis tafsir Al-Qur'an dan kita sudah sampai baru akan mulai masuk pada surat Ad-Duha melalui tafsir Ibnu Katsir dan juga referensi tafsir-tafsir yang lainnya. Semoga dengan kajian tafsir ini kita bertambah kesolehan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ibu bapak yang saya cintai karena Allah, baik yang ada di majlis ini ataupun yang di rumahnya masing-masing, mari dibuka terlebih dahulu mushaf Al-Qur'annya dan seperti biasa kita baca, kemudian nanti diterjemahkan, kemudian masuk pada tafsirnya. Surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahimi, maha penyayang. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili, demi waktu malam. Idza saja, ketika sunyi. Ma wadda'aka, tidaklah wadda'aka, ma wadda'a dan ma wadda'a, tidaklah meninggalkan ka, dirimu Muhammad. Siapa? Rabbuka, Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qala, dan tidak pula lah Rabbmu, wahai Muhammad, itu membencimu. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu, khairun, lebih baik, laka, bagimu, minal ula, daripada permulaan. Atau walal akhiratu, dan akhir itu, ya, khairun, lebih baik, laka, bagimu Muhammad, minal ula, dari permulaan. Karena nanti ada beberapa penafsiran di situ tentang akhirah dan ula. Wala saufa yu'tika, dan sungguh
nanti, ya, jangkanya panjang karena pakai saufa, bukan wala sayu'ti, bukan sayu'ti tapi saufa yu'ti, pakai saufa. Saufa itu panjang waktunya, jadi jedanya panjang. Wala saufa yu'tika, dan sungguh kelak yu'tika akan memberikan kepadamu anugerah. Siapa? Rabbuka, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Fatarda, yang kemudian kamu Muhammad menjadi ridho. Ridho di situ menerima, puas. Alam yajidka, belumkah dia, alam yajidka, belumkah dia, maksudnya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkanmu yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu. Dia di situ Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka, dan dia mendapatimu Muhammad dhallan, dalam keadaan bingung, ya. Fahada, kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan, petunjuk. Nah, ini ayat ini yang menjadikan salah seorang ustadz di Bandung jatuh pamornya, ya, karena salah dalam mendiksikan ayat ini, ya, si fulan. Makanya harus hati-hati dalam membahasakan bahasa Al-Quran. Wawajadaka, dan wawajada, dan dia Allah Subhanahu wa taala mendapati ka, dirimu Muhammad, ailan, sebagai seorang yang punya kekurangan. Fa'auna, maka kemudian dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima, adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kamu menghardiknya. Taqhar, sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila, dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah kamu menghardiknya, ya, membentaknya. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, fahaddits, maka hendaklah kamu menyatakan. Taib jamaah rahimakumullah, surat Ad-Duha ini termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan di Makkah, ya. Kan salah satu di antara tandanya dulu sudah kita sampaikan perbedaan antara Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah, dengan Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Kalau di Makkah itu pendek-pendek ayatnya. Kemudian juga bercerita tentang iman, pengukuhan kepercayaan yang utuh, keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fitrahnya segala sesuatu kalau di awal itu dalam perintisan, pedihnya luar biasa dalam segala apapun. Terlebih dalam menawarkan kalimat besar yang bisa membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat, berupa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika pertama kali Rasulullah SAW Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi, kemudian diangkat menjadi seorang rasul, tidak sekedar nabi, ditandai dengan dua surat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai terakhir itu diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian turunlah ayat surat Mudassir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Itu diangkat menjadi seorang rasul. Kalau nabi itu punya tanggung jawab besar mendapatkan wahyu untuk dirinya, tuntutannya. Tapi kalau rasul selain mendapatkan wahyu juga ada kewajiban untuk menyampaikan isi wahyu kepada banyak orang, terlebih yang terdekat familinya, ya, baru kepada umatnya secara keseluruhan. Apalagi Rasulullah SAW bukan sebatas seorang nabi, bukan sebatas seorang rasul, tapi beliau seorang rasul
juga Rasul ulul azmi. Bahkan beliau ini seorang Rasul tidak sekedar ulul azmi, tapi sayyidul anbiya, tuannya para nabi, khataman nabiyyin, nabi yang bungsu, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Makanya umatnya itu dari sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, maka setelah itu tidak ada rasul yang lain sampai datangnya hari kiamat. Berarti terbentang luas dan panjang masanya, zamannya, dari sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian beliau diwafatkan oleh Allah sampai hari ini, sampai datangnya hari kiamat. Itu nabinya cuma satu, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Berbeda dengan Rasul-Rasul yang lainnya ya. Di negeri Madian ada Nabi Su'aib, itu hanya berlaku di Madian saja. Tapi dalam waktu yang bersamaan Nabi Musa juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul dan punya umat, tapi wilayahnya di Mesir ya. Begitu juga ada seorang nabi dalam waktu bersamaan pula, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya, bapak dan anak itu ya. Kemudian juga nabi-nabi yang lain. Itu hanya wilayah teritorial dakwahnya, umatnya sebatas teritorial ya, luang lingkupnya segitu-gitu aja. Tapi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin ya, aku diutus, kata Nabi Muhammad, untuk seluruh alam, seluruh manusia ya, sampai datangnya hari kiamat. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika pertama kali beliau diangkat menjadi seorang nabi kemudian rasul ya, ditandai dengan dua surat tadi, Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, maka ketika itu secara fitrahnya, sekali lagi, baik dalam urusan dunia maupun terlebih dalam urusan akhirat, merintis itu jauh lebih berat dibandingkan melanjutkan ya. Makanya kata Hasan Al-Basri mengatakan ya, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi ya. Orang yang merintis itu jauh lebih utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para pelanjut. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun para pelanjut itu dari sisi keilmuan mungkin jauh lebih luas, dari sisi keilmuan jauh lebih mahir ya, karena apa yang terjadi setelahnya itu jauh lebih banyak masalah di tengah masyarakat yang menuntut banyaknya adanya sebuah jawaban yang sebelumnya tidak ada pernah terjadi ya. Makanya orang yang para pelanjut itu meskipun lebih baik dari sisi ilmu, tapi tetap gitu keutamaan itu ada pada para perintis ya. Kenapa? Ujiannya jauh lebih besar. Makanya selama di Makkah itu ayat-ayatnya pendek-pendek, pengukuhan iman agar mereka, kata orang Sunda itu ada istilah, hente unggut kalinduan gedag keanginan, konsisten gitu ya, konsisten. Nah, pengukuhan iman. Jamaah rahimakumullah, dan ayat-ayat tentang ayat yang diturunkan di Makkiyah itu isinya tentang iman ya, termasuk di sini juga nanti kita akan temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kedalaman ya, tuntutan iman di dalam ayat ini ya. Indah sekali. Mari kita menikmati masuk pada surat Ad-Duha ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengawali ya, firman-Nya dengan kalimat Ad-Duha, bagian dari waktu, dari sekian waktu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada waktu duha. Kita lihat dulu sababu nuzuli hadis surah. Sebab kenapa turun surat ini Ad-Duha, atau historinya ya, jujutanana teh kumaha bisa turun ayat ieu teh gitu. Rawa al-Imamu Ahmadu an Jundab, Imam Ahmad meriwayatkan dari Jundab. Qala, Jundab berkata, istakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini. Pernah suatu ketika Nabi itu merasa bersedih ya. Sifat di antara sifat basariyahnya
Rasulullah SAW, karena beliau juga manusia, tapi manusia pilihan tadi, itu ada masa sedihnya karena beberapa hari lama sekali tidak turun ayat, gitu ya, tidak turun ayat. Nah, kesempatan ini, kondisi seperti ini dijadikan sebuah kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka ini sangat benci dan tidak suka terhadap Rasulullah SAW karena dakwahnya, tidak suka, ya, ngajak-ngajak orang kepada tauhid. Nah, ini peluang ini menjadi sebuah kesempatan untuk mendiskreditkan, ya, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Biasa kan, orang itu kalau sudah benci cari celah dia lemahnya, gitu ya, cari celah lemah. Nah, kalau pas ketahuan, nah, itu yang dibesarkan lobang kekurangannya tadi, sehingga kalau kata orang Arab, fa'ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainas suhti tubdil mustawaya. Orang itu kalau sudah suka kepada orang lain seperti tidak ada kesalahannya, sebagaimana orang yang sudah benci seperti tidak ada kebaikannya. Itu namanya orang tidak adil dalam menilai sesuatu, ya. Jadi kalau orang sudah suka seperti tidak ada kesalahan, nanti jatuh pada kesalahan yang jauh lebih besar. Apa coba? Mengkultuskan. Nah, itu sama bisa menuhankan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya itu. Begitu pula orang kalau sudah benci seperti tidak ada kebaikannya, ya, seperti tidak ada kebaikannya. Itu namanya orang tidak adil, ya. Padahal katakanlah yang benar itu benar dan katakanlah yang salah itu salah. Tapi kata Imam As-Syafi'i, man talaba akhon bila aibin baqiyalahu bila akhir. Siapa saja yang mencari kawan yang tidak ada kekurangannya, ujung-ujungnya dia hidup sendiri, ya. Semua orang itu pasti punya lebih, punya kurang, tapi kita dituntut untuk adil, ya. Nah, terlebih kepada Nabi Muhammad SAW, ya, di awal-awal Islam, ya, 10 tahun awal di Makkah itu, Masya Allah ujiannya luar biasa. Maka ayat-ayat ini menguatkan iman. Bersedih Nabi, iya sedih, ya. Beberapa hari tidak turun ayat. Ada apa ini? Kesempatan, ya. Kita lanjutkan riwayatnya. Fa'atatimro'atun, datanglah seorang perempuan. Ini perempuan penggembos, ya. Memang bisa dikatakan anugerah, bisa dikatakan juga musibah, ya. Perempuan itu kan kalau dia berbuat salah, ya, biasanya ketika curhat itu langsung mengatakan, aduh pasti megang ininya, ya, karena kelemahannya ada di mulutnya. Beda dengan laki-laki, Ustadz Abdi Bade curhat karena kelemahannya laki-laki di mata, ya, maksiatnya di sini, ya. 24 jam kata para ahli itu perempuan pendiam, dia sudah mengeluarkan 20.000 kata. Itu pendiamnya perempuan, ya. Makanya betul kalau banyak seorang suami, banyak, ya, itu terpedaya dengan lisan istrinya. Kenapa? Karena pembisik yang paling handal itu istri, ya. Nah, baru kemarin ada cerita, ada orang baru pulang dari Amerika, kemudian otomatis katanya walau alam, ya, harusnya diperhitungkan dulu mau kerja di notaben negaranya mayoritas itu kafir, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dimudahkan karena sekarang dakwah itu sudah merambah ke Amerika, ya, ke wilayah-wilayah barat. Dia pulang dari Amerika, katanya di Amerika tuh nyiksikan bawang oge 50 juta sabulan cenah kitu nya. Aya di urang can puguh nepi ka sakitu gitu. Nah, matak haripet gawe di ditu, ya. Enggak tahu dia kerjanya apa, dia pulang, ya. Belum sebulan ini pulang. Meureun ngagemol duit loba katanya. Banyak bawa uang. Sangat wajar seorang ibu. Nah, jadi ingat tanggal 22 Desember itu kan hari ibu, ya, kalau tidak salah. Hari ibu, ya. Hari ibu itu sebenarnya itu dari orang-orang kafir barat. Orang kafir barat itu kan kalau tambah usia ibunya, bapaknya, orang tuanya itu tambah membikin malu, sehingga mereka simpan kedua orang tuanya di panti jompo.
Nanti setahun sekali bawa sehelai bunga ya, atau sekuntum bunga dia bawa sebagai bukti kasih sayang kepada orang tuanya ya. Lahirlah hari ibu. Dalam Islam berbeda Pak ya. Tambah usia, tambah besar bagi anak kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kisahnya yang tadi ya. Orang ini baru pulang dari Amerika, bawa uang banyak. Ibunya datang, wajar gitu. Bahasa Sundanya, karena orang Sunda, orang Soreang dan sekitarnya. Katanya, "Jang mama namut artos we moal nyuhun ke namut artos na aya kaperyogian." Mungkin anaknya itu mau ngasih sebenarnya, mau ngasih kepada ibunya. Pinjamnya 20 juta. Nah, ada tadi ya, istrinya bilang ya, pembisik yang handal tadi ya. Meni haripetnya boga kolot tadi dinya. Bejakeun we cenah keur loba kabutuhan hampura gitu. Nah, sampaikan oleh anaknya. Mah hampura mah abdi teh sanes teu tiasa nulungan cenah. Artos mah aya tapi ieu teh alokasi kanggo nu sanes sapunten teu tiasa ngabantosnya. Namanya orang tua itu seburuk apapun anak, tetap saja namanya orang tua terkhusus ya, terlebih ibu itu lautan hampura ya, tetep we ngadoakeun nu hade ka budak mah kitu nya. Eta indung hadena nya wios satu jang teu aya mah tos pulang, enggak mendoakan yang buruk ya. Tapi mungkin disitulah ya tergores ya hatinya, mungkin wajar, tapi tetap mendoakan yang terbaik. Cek Pak ya, tidak lama ketika habis mengucapkan begitu, besoknya motornya 2 yang mahal baru beli, ada yang nyuri itu ya. Yang kedua, anaknya bermasalah dengan polisi urusan apa, narkoba ya. Berapa harus bermasalah itu ya, mengeluarkan uang, Masya Allah. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau kita baca Al-Quran dari sejak surat Al-Fatihah sampai di penghujung surat yang ke-114, surat apa itu? An-Nas. Itu pasti mendapatkan 3 kalimat yang diikuti dengan kalimat yang kedua. Dan kalimat kedua ini sebagai korinah. Korinah itu pengikat sebagai syarat diterimanya kalimat yang pertama. 1, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah berfirman, wa aqimus sholata, selalu wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Dirikanlah salat, keluarkan zakat. Nah, kalimat kedua ini pengikat. Sehebat apapun orang memenuhi panggilan Allah dalam salatnya, tapi kemudian ketika sudah sampai pada nisabnya dalam usahanya dia tidak mengeluarkan zakatnya, tertahan pahala salatnya. 1. Yang kedua, dalam surat An-Nisa kata Ibnu Abbas, surat keempat ayat yang ke-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, kalimat keduanya wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah, tapi satu saja, misal dia tidak suka dengan salah satu sunnah Rasulullah yang meskipun itu statusnya sunnah ya. Contoh misalkan, laula an asukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Hadisnya kan sahih itu. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku suruh mereka itu, aku wajibkan mereka itu untuk bersiwak setiap kali mau sholat 5 waktu. Seandainya tidak memberatkan, ya, makanya tidak diwajibkan. Itu seandainya. Statusnya sunnah. Nah, kemudian dia punya keyakinan, buat apa siwak karena geus aya namanya pasta gigi leuwih bersih, ya. Padahal yang jadi persoalannya mau pakai siwak ataupun tidak, kemudian ganti dengan pasta gigi tidak pakai siwak, udah ada masalah. Yang penting bersih. Tapi persoalannya itu merendahkan hadisnya, ya, merendahkan hadisnya itu yang jadi masalah. Maka ketaatannya kepada Allah itu bisa tertahan, ya, tidak akan membuahkan pahala karena dia membuktikan ketidaksukaannya kepada Nabi dengan menolak satu hadisnya. Nah, yang ketiga ini pembahasan tadi ya, nyinggung salah satu contohnya yaitu surat Luqman, surat 31 ayat yang ke-14.
ayat 13 dan 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia agar mereka itu wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada manusia bahwa harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ripuh ditambah ripuh, ya. Kemudian membawa dalam rahimnya selama 9 atau lebih. Kemudian setelah itu lahir dan disapihnya, diurusnya, dikasih ASI, ya. ASI sebelah kanan makanan, ASI sebelah kiri minuman. Selama berapa? Amaini, selama 2 tahun. Maka setelah itu anishkurli waliwalidaika wa ilayal masir. Kata Allah, maka dari itu hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Bersyukur meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Kalimat keduanya waliwalidaika. Kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Nah, sehebat apapun orang ibadah kepada Allah tapi menggores hati seorang ibu, apapun itu, ya, caranya, maka tidak akan sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Aniskurli waliwalidaika kalimatnya. Begitu pula dalam surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-23 sama, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah mewajibkan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala apa? Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalimat setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu kamu harus berbuat kebaikan, ihsan. Nah, taib, ini kita kembali kepada pembahasan, ya. Maka harus bisa mensinkronkan antara istri kita dengan orang tua kita, terutama ibu. Secara fitrah itu wajar. Dulu seorang laki-laki sebelum menikah itu kasih sayangnya tumpah kepada ibunya. Kemudian setelah menikah dibagi berdua, ya, kepada ibunya juga kepada istrinya, ya. Makanya wajar kadang juga sering ada gesekan-gesekan ringan antara istri kita dengan ibu kita. Itu wajar secara fitrahnya. Makanya laki-laki itu kalau sudah punya keluarga tetap, ya, harus mendahulukan ibunya. Ketika dalam waktu bersamaan istrinya membutuhkan, ibunya juga membutuhkan. Dahulukanlah ibunya. Berbeda dengan perempuan. Dalam Islam kalau sudah menikah dan punya suami, ibunya membutuhkan, suaminya membutuhkan, maka harus mendahulukan suaminya. Tapi harus digarisbawahi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh siapapun termasuk istri tidak boleh taat kepada suami kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga izinlah seorang istri kepada suami kalau mau berbuat baik kepada ibunya, ya. Nah, suami yang hebat tidak pernah menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada siapapun, terlebih kepada orang tuanya, ya. Makanya izin itu adalah kewajiban seorang istri kepada suami. Baik, insya Allah kalau dipelajari ilmunya itu justru saling menguatkan, ya, antara mertua dengan menantu atau antara ibu dengan istri, ya. Taib, kita lanjutkan. Ini masih melanjutkan hadis tadi riwayat Imam Ahmad. Karena ada kalimat fa'atatim ro'atun, ya, kesempatan. Ini yang dimaksud perempuan yang datang kepada Nabi ketika Nabi dalam keadaan sedih, ya, karena beberapa hari tidak turun ayat, ya. Perempuan di sini adalah yang dimaksud istrinya Abu Lahab, ya, Ummu Jamil namanya. Tabbat yada abi lahabiw watab, ya. Itu sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau sudah diabadikan, orang kafir disebutkan namanya, sudah tidak mungkin akan selamat selamanya. Alhamdulillah kita tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Tapi Fir'aun itu bukan sebuah nama seseorang,
tapi itu titel bagi siapa saja yang dia diktator kemudian memposisikan dirinya sebagai penguasa. Namanya Fir'aun itu bukan nama orang, tapi siapa saja yang diktator yang dia memposisikan dirinya sebagai penguasa. Penguasa itu bisa penguasa kecil, bisa penguasa besar, ya. Ada juga penguasa di rumah kan, suami bisa itu, atau penguasa di pabriknya, ya, direktur bisa, atau penguasa di rakyatnya, RT RW itu bisa jadi Fir'aun juga itu, jangan dikira, ya. Suami bisa jadi Fir'aun juga, ya, jangan dikira. Nah, itu istilah Al-Quran begitu, ya, istilah Al-Quran. Nah, Ummu Jamil ini istri Abu Lahab. Kesempatan, Muhammad lagi dirundung kesedihan gitu. Kesempatan kan, cari celah, datang kepada Nabi Muhammad. Faqalat, kemudian dia ngomong, "Ya Muhammad, Muhammad." Ya. Nah, ini menunjukkan orang kafir itu saking bencinya enggak manggil kedudukan Muhammad sebagai seorang Rasul. Kalau yang lainnya kan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Ini Muhammad gitu ya, tidak sopan orang ini, benci ya. Ma'aro syaitonaka, coba ya, aku kok nggak lihat setanmu Muhammad, kata. Illa qad tarokaka, kecuali dia sudah meninggalkanmu, ya. Karena Nabi Muhammad suka qomat kamit kata mereka, padahal Nabi Muhammad itu baru mendapatkan wahyu, ya. Jadi memposisikan si Ummu Jamil istrinya Abu Lahab ini memposisikan malaikat Jibril atau Allah Subhanahu wa taala sebagai setannya Nabi Muhammad, ya. Setanmu tidak pernah aku lihat kecuali dia meninggalkanmu sehingga kamu sedih, ya. Tidak dapat ayat lagi, tidak qomat kamit lagi gitu. Fa anzalallahu azza wa jalla. Nah, ini histori ayat ini. Kemudian tidak lama setelah istrinya Abu Lahab mengatakan demikian dengan bencinya, maka Allah turunkan ayat ini, surat ini. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, di situ wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja, demi malam jika datang, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, di situ tidaklah Rabbmu, ya, membiarkanmu, tidak. Ini sebagai jawaban ayat yang ketiganya. Wa ma qala, dan tidak juga membenci kamu Rabbmu itu. Rawa meriwayatkanhu terhadap hadis Al-Bukhariyu wa Muslimun. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan. Begitu juga wa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir. Begitu pula Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir, dari jalur yang sama. Jadi yang meriwayatkannya banyak ini, hadisnya hadis sahih. Jamaah rahimakumullah. Kalau dari riwayat yang lain, wa fi riwayatin anil Aswad ibn Qais sami'a Jundaban qala. Kalau dari jalur riwayatnya Aswad bin Qais, beliau pernah mendengar sahabat Jundab, ya. Pernah mendengar Jundab berkata, abta'a Jibrilu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah absen, libur, ya. Kenapa? Karena tidak mendatangi Rasulullah SAW, tidak menyampaikan ayat itu. Faqala al-musyrikun, kemudian orang-orang musyrik berkata, jadi bukan salah satu di antara orang musyrik istrinya Abu Lahab saja, tidak, tapi semua orang-orang musyrik berkata, wadda'aka Muhammadan rabbuhu, ya, sambil ngecek, ya, Tuhannya Muhammad sekarang sudah meninggalkan Muhammad, nah, gitu ya. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala yang maha tinggi segera menurunkan ayat ini sebagai jawaban bagi mereka dan untuk menenangkan hati Nabi. Wadduha wallaili idza saja. Nah, pada ayat ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tenang Muhammad, Tuhanmu, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkanmu dan tidak membencimu karena beberapa hari tidak turun ayat. Tidak, Allah tidak membencimu.
Nah, gitu. Jamaah rahimakumullah, memang yang paling tajam itu adalah lisan. Ya, lisan itu memang paling tajam betul. Ya. Sedangkan kalamun nas la yantahi, gitu ya kata orang Arab itu. Kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia itu tidak pernah habis. Ya. Melakukan hal ini salah, begini juga salah. Ya. Apalagi kalau suami biasanya teruji dengan istrinya. Ya. Datang misalkan biasanya suka shopping kan, istri itu wajar, jangan marah kalau istri pingin shopping tuh jangan marah, ingin belanja jangan marah, karena memang perempuan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari kenikmatan kehidupan dunia. Makanya kalau nyebut-nyebut pingin dispenser sudah rusak, pingin mobil motor, wajar, enggak apa-apa. Itu teras rumah harus diperbaiki segera biar bagus, ya enggak apa-apa ya. Itu sunnatullahnya perempuan seperti itu. Jadi jangan marah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini orang-orang musyrik itu kesempatan ya, kemudian menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan, oh Tuhanmu sudah meninggalkan Muhammad. Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka Allah tenangkan ayat ini. Ketika sudah turun ayat ini, barulah hati Nabi Muhammad itu tenang gitu ya, mutmain, karena Allah menghabarkan dengan penghabaran yang menenangkan hatinya. Tenang saja Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di dalam riwayat yang lain, qala al-Aufa an Ibni Abbasin, Aufa dari Ibnu Abbas berkata, lamma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu, kata Ibnu Abbas, dalam berarti riwayat yang ketiga nih ya. Kata Ibnu Abbas, tatkala Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadarruj kan? Tadarruj itu berjenjang ya, berjenjang. Sesuai dengan kebutuhan atau kejadian yang ada, kemudian Allah turunkan jawabannya. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abta'a anhu Jibrilu ayyaman fataghayyara bidzalika. Maka pernah malaikat Jibril itu tidak mendatangi Nabi sampai beberapa hari, fataghayyara bidzalika. Maka berubahlah keadaan ketika itu, sedih Nabi Muhammad tadi. Faqala al-musyrikuna, kemudian orang-orang musyrik semuanya mengatakan, wadda'ahu rabbuhu wa qallahu ya. Tuhannya Muhammad itu sudah meninggalkan Muhammad, dan beberapa hari tidak turun ayat, tidak qomat kamit Muhammad itu karena qallahu, Tuhannya telah membenci Muhammad ya. Akhirnya turunlah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebelum ayat itu, kata Ibnu Katsir, wa hadza qasama minhu ta'ala bid-duha wa ma ju'ila fihi minad diya wal laili idza saja. Nah, dalam ayat keduanya, wad-duha wal laili idza saja. Mari kita lihat tafsirnya, indah sekali di sini. Allah Subhanahu wa taala sebelum menghabarkan, menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengawali dua ayat pada ayat yang pertama dan kedua dengan sumpah ya. Sumpah dengan waktu yang Allah ciptakan, dan waktu itu adalah waktu yang paling menentukan ya. Satu waktu duha, yang kedua waktu malam. Idza saja, ketika malam itu sudah lenyap, maksudnya sudah sunyi ya. Nah, jamaah rahimakumullah, duha itu adalah waktu dari sejak munculnya atau terbitnya matahari ya. Kalau diukur oleh jam secara umum yang setiap terjadi ya, yang sering terjadi itu sekitar jam 6:30 atau jam 7. Itu sudah masuk waktu duha. Sampai kapan ya? Kalau bahasanya orang Melayu itu sepenggalahan naik ya matahari, cahaya matahari itu sekitar 6:30 atau jam 7. Sampai kapan? Sampai beberapa saat hadirnya waktu sholat duhur, itu
disebut dengan waktu duha, ya. Makanya setiap anggota badan kita, ya, ada ruas-ruas di tubuh kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sowanlah kepada Allah di awal hari sebelum kita melakukan aktivitas harian kita. Dengan apa? Salat duha, ya, dengan salat duha. Mau 2 rakaat ya silahkan, mau 4 rakaat silahkan, mau 8 rakaat juga boleh, ya, sesuai dengan kemampuan dan keadaan waktu yang tersedia bagi kita ketika itu. Itu duha, waktu yang paling menentukan. Coba Bapak rasakan, Ibu rasakan, ketika sebelum aktivitas kita tidak sowan kepada Allah, ya, dengan maksurat, kemudian duha terlewatkan, itu ada saja masalah itu, ya, sampai menjelang tidur itu masalah itu ada saja, ya, karena tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruas-ruas kita ini punya kewajiban untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjawab dengan sholat duha, ya. Maka ketika maksurat selesai kemudian sholat duha, kita pede hidup itu, ketika itu pede, ya, karena betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah meminta kemudahan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Ketika waktu duha, kesempatan waktu duha. Nah, ada sholat duha. Nah, jamaah rahimakumullah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman walaili idza saja, ya, bersumpah dengan malam, ya. Dulu sudah kita singgung di awal awal saya menjelaskan tentang beberapa istilah disiplin ilmu tafsir, ya, sebelum masuk pada tafsir dulu, ya. Itu kata para ulama tafsir, kalau Allah mengawali firman-Nya dengan sumpah, maka apa yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian di sini juga wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, kemudian demi malam, ya. 2 waktu itu pasti dibutuhkan dalam kehidupan manusia, ya. Jamaah rahimakumullah, kalau tidak ada waktu duha, tidak ada cahaya matahari di waktu duha, itu tidak ada kehidupan, ya. Makanya wajar tukang kurupuk mengatakan aing cenah hujan deui meni eueuh cahaya matahari. Nah, karena butuh terhadap cahaya matahari, ya. Orang punya kelainan dalam tulangnya, itu vitamin D-nya keluar dari, ya, dari bulatan-bulatan cahaya matahari dengan penuh hangatnya. Kapan itu? Pada waktu duha. Berarti kita butuh dengan cahaya matahari. Masya Allah, ya. Anak kita baru lahir itu biasanya ada yang menguning, ya. Itu yang paling efektif dipoyankeun, ya. Kapan? Pada waktu duha dipoyankeun. Ulah jam 1 beurang panaseun, ya. Pagi-pagi waktu duha, ya. Sambil didoakan, sambil baca ayat, Masya Allah, gitu, ya. Itu bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, itu waktu duha. Sekarang malam, ya. Walaili idza saja, demi waktu malam ketika sudah sunyi senyap, ya. Waktu yang paling terkesan, meskipun secara dalil di dalam surat Al-Muzammil itu terbentang luas, ya, waktu untuk istirahat badan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu terbentang luas, ya, dari sejak habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Itu terbentang luas, ya. Maka disebutkan walaili idza saja, itu yang paling terkesan, ya, itu 2/3 malam dari awal sudah masuk pada 1/3 malam terakhir. Berarti sekitar 2:30 atau jam 3.
Itu waktu yang paling mustajab, waktu yang paling tepat untuk qiyamul lail kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat An-Naba nanti tafsirnya ada kalimat wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kata Allah, kami jadikan malam itu untuk istirahat. Ya, disebutkan libasa sebagai pakaian karena membuka baju untuk istirahat, ya. Disebut malam itu sebagai pakaian karena hening, senyap, waktu untuk menenangkan hati dan mengistirahatkan badan. Ya, makanya istirahat itu ada dua, ada istirahat jasmani, tidur habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Ada juga istirahat ruhani, ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an habis sholat isya langsung beliau qiyamul lail. Untuk apa? Mengistirahatkan rohaninya dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an berbeda lagi, mengistirahatkan ruhiyahnya dengan apa? Tidur terlebih dahulu. Karena Allah berikan anugerah mampu Umar bin Khattab tidur dulu habis sholat isya. Kemudian di 2/3 malam terakhir masuk pada sepertiga. Di 2/3 malam pertama masuk pada 1/3 malam terakhir baru bangun. Ya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, Innallaha nazalallahu ilas sama'id yanzilullahu ilas sama'id dunya fi thuluthil lail. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia di 1/3 malam. Ngapain? Allah Subhanahu wa taala melihat di antara hambanya yang dia qiyamul lail kemudian menengadahkan kedua tangannya kepadaku, kata Allah. La in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Jika dia datang kepadaku, meminta kepadaku, maka akan aku beri permintaannya, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku akan aku beri pertolongannya. Itu di 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Ya, tentu turunnya Allah Subhanahu wa taala yaliku bijalalihi, ya, sesuai dengan kemahatinggiannya, kemahamuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Di 1/3 malam itu. Kalau Tamim Ad-Dari berbeda lagi, ya. Beliau qiyamul lail ba'da salat isya, beliau mengistirahatkan ruhnya dari ba'da isya sampai datangnya waktu subuh. Qiyamul lail terus. Wajar kalau Rasulullah dan para sahabatnya itu bercak-bercak sampai roromeheun kakinya, wajar. Ya, qiyamul lailnya rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ya. Baru setelah itu tambah lagi rakaat, tambah lagi ayatnya panjang-panjang, ya. Kalau kita roromeheun kenapa? Ya. Kalau sahabat dulu bercak-bercak karena lamanya berdiri ketika qiyamul lail. Masya Allah, ya. Mengistirahatkan badannya, mengistirahatkan ruhnya dengan qiyamul lail. Jamaah rahimakumullah, silahkan, ya. Mungkin anugerah di antara kita berbeda-beda. Ada yang mau mengambil riwayat seperti Abu Bakar, ya monggo. Mau seperti Umar bin Khattab, tidur dulu bangun malam, ya silahkan. Atau mau seperti Tamim Ad-Dari, ini langka. Dari 114.000 sahabat cuma beliau, ya. Itu pun terjadi selama 1 tahun saja. Karena Tamim Ad-Dari beliau ini melakukan aktivitas hariannya dari pagi sampai sore. Habis sholat isya beliau kecapean dan tidur habis sholat isya. Tidak bangun kecuali setelah mendengar adzan subuhnya Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terperanjat beliau dari tempat tidurnya, Tamim Ad-Dari. Dan yang keluar dari lisannya beliau tidak hanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tidak hanya doa itu, tapi disusul dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, biasanya qiyamul lail malam itu tidak qiyamul lail. Biasanya mengistirahatkan ruhnya dengan tahajud. Ketika itu beliau tertidur sehingga tidak bisa bertemu dengan Allah dalam lantunan bacaannya ketika qiyamul lail. Ya. Sedih sahabat itu kalau tidak qiyamul lail, sedih, ya.
Makanya kalau mau tidur terus ba'da isya sampai datangnya waktu subuh, bagus ya. Mau sholat terus seperti Tamim Ad-Dari dari sejak ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh juga bagus. Yang tidak bagus itu tidak sholat dan tidak tidur ya. Bangun malam, masuk toilet, kamar mandi, kemudian wudhu, habis itu tidak pernah terdengar suara pun kecuali tepuk tangan dan gol ya. Dulu di sepertiga malam ya, Liga Daniel ya, tahajudnya kelewat gitu. Masya Allah ya. Jamaah rahimakumullah, habis subuh Tamim Ad-Dari datang kepada Rasulullah SAW dengan sedih tadi, ya Rasulullah, saya tidak bisa qiyamul lail ya Rasulullah malam ini, saya sedih wahai Rasulullah. Terus kenapa, kata Nabi? Bolehkah wahai Rasulullah, gara-gara saya tidak bisa qiyamul lail semalam ini, bolehkah saya qiyamul lail habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh, saya akan menghukum diri saya? Boleh, kata Nabi, silahkan. Akhirnya beliau dari sejak habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh, beliau qiyamul lail, dan itu selama 1 tahun 360 atau 365 hari, 360 atau 365 malam setahun. Gara-gara tidak tahajud semalaman, ketiduran, itu menghukum dirinya tahajud terus ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh 1 tahun. Loh, kita ini berapa malam ketinggalan ya. Sudah apa yang kita dermakan di jalan Allah sebagai tebusan tidak qiyamul lailnya kita ya. Orang itu Pak, Masya Allah, kalau sudah terjun dalam satu pekerjaan, terlebih ini pekerjaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian cintanya kepada Allah, itu kalau sudah mendarah daging Pak ya, maka tidak bisa dia pisahkan dari kebiasaan baiknya itu ya. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya, begitu kan ya. Kalau orang sudah cinta ya, kemudian cintanya sudah sampai mendalam, pokoknya nggak bisa dipisahkan dari kebiasaan itu. Makanya kata Nabi, man asa mata ala ma asa. Siapa yang orang ini hidup membiasakan untuk kebaikan atau membiasakan untuk keburukan, mata ala ma asa, dia biasanya diwafatkan oleh Allah, matinya tidak jauh dari kebiasaan itu ya. Jadi kalau orang biasa sodako ya, saya punya murid itu ya, jamaah pengajian ibu-ibu awam gitu ya, orang kampung, tapi kebiasaannya tiap pagi dia ngasih orang ya, nasi uduk, ngasih orang tiap pagi itu bertahun-tahun. Nah, ketika sakitnya Pak Bu ya, ketika sakitnya kan di kemo, kemudian gagal kemoterapinya, rambutnya tuh rontok gitu ya. Pas saya jadwal ke sana, terus pas menghadapi wafatnya. Lucu itu, anaknya 1 bulan sebelumnya incunya meninggal, pas saya jadwal di situ. Bulan kemudian neneknya meninggal lagi. Cek budakna, hari Ustad ka dieu teh mawa malaikatul maut cenah kitu. Lain kehed ieu mah da geus waktuna we gitu jadwalna gitu. Nah, karena lucu gitu anaknya ini. Nah, ketika mau meninggal itu dia bilang seperti disuruh untuk talqin itu mengucapkan cuma lirih sekali sambil melihat ke atas, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Saya tanya, ini kayaknya ada sesuatu yang mau mengungkapkan sesuatu gitu, cuma berat. Pas mau terakhir diingatkan, oh iya, ambilkan uang di lemari itu, ambilkan uang di lemari. Ya, nanti kasihkan ke Ustadz biar dikasihkan ke orang-orang duafa dan yatim katanya gitu ya. Ternyata apa? Yang setiap kebiasaan harinya ngasih kepada orang-orang di jalan pagi itu, karena dia sakit berbulan-bulan nggak bisa, dia kumpulkan uangnya di bawah, di lemarinya, di bawah baju-bajunya. Nah, ketika mau meninggal baru ingat lagi, oh iya itulah kebiasaannya ya, Masya Allah. Nah, bahayanya kalau kebiasaannya itu buruk Pak, bahayanya. Nepika dalam keadaan sakit pun ya, saya tidak akan membahas masalah hukum
haram, makruh atau boleh dan tidaknya merokok. Ini kisah orang yang rokok itu. Itu dalam keadaan kebelet mau BAB, maaf. Itu pas dia ngodok pesak rahasia. Jarum coklat cenah aing lihatnya. Makanya ngerek semedi ya. Padahal sudah tuntas masalahnya cuma 5 menit, tapi rokoknya masih 1 bungkus bisa 2 jam di dalam itu. Ya. Pas mau masuk nggak jadi masuk toiletnya. Dia cari dulu rokok ya. Datang ke warung sebelah. Aya rokok karesep abdi naon cenah? Gudang garam beureum teu aya, pindah deui ya. Sampai akhirnya ke pasar soreang heula meuli. Gudang garam beureum geus meunang kakaraknya. Gitu. Sampai tersiksa begitu. Kenapa? Karena kebiasaannya. Ya. Ada juga yang sakit sudah batuk-batuk sakitnya, mawa jejer, rek nguseup. Aduh, Allahu Akbar. Panas-panas geura. Jaba eueuh caian sungena teh nya, kitu walunganna teh eueuh caian saeutik da halodot teh. Kieu di sisi kuring ngaliwat teh beunteur kitu katingali komo jair kitu. Nah, ieu kieu we cenah bari batuk gitu. Itu sudah dalam keadaan paranasin mang atuh gering mah cicing di nya beunteur cenah kitu nya. Hampal beunteur enoh cek urang Tasik we. Ieu jairnya karena kebiasaannya begitu ya. Jadi dalam keadaan sakit pun kebiasaan buruknya ini menuntut ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Makanya jadikanlah kebiasaan itu kebiasaan yang baik ya, sehingga ketika dalam punya keterbatasan pun menuntutnya untuk hal-hal yang baik ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tadi ya. Sampai mana bisa sampai sana kisahnya. Riwayat yang ketiga ya. Ya, wadduha wal laili idza saja. Cerita tentang malam ya. Kalau Profesor Buya Hamka mengatakan sebelum Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati Nabi Muhammad, menyampaikan berita gembira bahwa Allah menjawab ya kegundahan hati Nabi Muhammad karena beberapa hari tidak turun ayat, kemudian dijadikan kesempatan untuk pelecehan mereka orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW, maka Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu rahasianya seluruh persoalan hidup itu ada pada 2 waktu itu ya. Maka jangan sampai ketinggalan di awal hari, masih dalam keadaan kita ceria, masih dalam keadaan kita tenaga masih fresh karena bangun tidur kan, belum aktivitas. Maka ketika waktu duha itu sowan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duha tadi, kemudian ma'thurat, baca Quran dan segala amal soleh yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nah, dalam keadaan badan lagi dalam keadaan segar ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita lihat dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Ini ayat yang ditampilkan oleh Profesor Dr. Hamka. Ketika badan ini dalam keadaan segar di waktu duha, belum aktivitas yang lain, maka beraktivitaslah untuk sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat karena badannya masih segar gitu ya di pagi hari itu. Jangan cuma bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi ya. Ayo we hirup HS. Sebatas gitu we kitanya. Bangun, tidur lagi. Eta hardolin kata orang Sunda. Dahar miceun ulin. Hardolin. Kita lihat ya dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat Tabarok ya. Surat 67 berarti ya. Pada ayat 15-nya. Atau enggak pernah? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 15-nya. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala yang telah menjadikan lakum bagi kalian, menjadikan apa? Al-arda bumi, dzalulan sebagai
tempat untuk dijelajahi. Ya. Jadi jalan-jalan ya, kemudian trekking, endurance di atas kuda ya misalkan, ataupun naik gunung, turun gunung, menjelajahi ya bumi. Itu nggak apa-apa ya, untuk melihat mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah kita bisa mengagungkan namanya. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah oleh kalian di segala penjurunya. Wa kulu mir rizki, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kalian akan kembali ya. An-nusyur ini dibangkitkan. Nah, jamaah rahimakumullah, ayat ini bersifat umum. Kapan kita bisa menjelajahi, kemudian kita bisa menjelajahi penjuru bumi, kemudian mencari anugerahnya yang menjadi wasilah rizki bagi kita. Itu di pagi hari ketika dalam keadaan badan ini sehat. Nah, hari-hari selanjutnya selepas waktu duha, dari menjelang duhur sampai tidur lagi, itu yang menentukan adalah hari ketika pertama kali kita dalam keadaan segar badannya. Kapan? Di waktu duha. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang mencari penghidupan di pagi hari. Ya, itu dari sejak habis sholat subuh masuk waktu duha. Ya, itu paling menentukan. Kalau kita berbicara sabar, ya ada kalimat ini mengkomparasikan saja ya. Jadi kata Nabi, as-sabru 'inda sudmatil ula. Kalau kita mendapatkan pertama kali terkena ujian, kemudian kita sikapi dengan sabar, maknanya ketika ada ujian-ujian selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya, seterusnya, itu jauh lebih bisa sabar kalau pertama kali itu bisa sabar. Nah, kalau awal kehidupan sebelum menjalani kehidupan selanjutnya sampai tidur lagi, itu diawali dengan berkualitas kepada Allah kita dalam menghambakan diri kepadanya, dengan tilawah, dengan maksurat, dengan sholat duha, dan amal-amal solehnya di pagi hari ya. Itu akan menentukan mudah untuk melakukan kebaikan pula pada hari-hari selanjutnya selepas sholat waktu duha, selepas waktu duha. Sodakoh saja itu kalau di pagi hari jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sodakoh ketika sudah pada waktu siang, sore, atau malam hari ya. Kata Nabi, ma yusbihul ibadu illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan talafa ya. Setiap pagi, disebutkan setiap pagi ya. Setiap pagi itu ada dua malaikat yang datang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dua hamba Allah. Salah satu malaikat yang pertama mengatakan kepada si hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia bersedekah di pagi hari. Itu ketika dia mengeluarkan sedekahnya di pagi hari, malaikat yang pertama dia mendoakan, coba doanya malaikat itu ya, bukan hamba biasa, ibadum mukramun ya. Hamba-hamba malaikat ini hamba-hamba Allah yang dimuliakan ya. Itu mendoakannya. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti dengan penuh keberkahan kepada seorang hamba yang dia sudah mengeluarkan hartanya di pagi hari. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang satu lagi mendoakan kepada seorang hamba yang dia sebenarnya mampu bisa untuk bersedekah di pagi hari, tapi dia ini berwit, you understand, berwit ya. Hitung-hitungan dalam sedekah, padahal yang harus dan wajib dihitung itu zakat saja. Dalam sedekah tidak boleh hitungan ya. Dia ini bakhil kikir keked mengkene meregehese cap jahe buntut kasiran, pedit pokoknya orang ini ya, padahal mampu untuk bersedekah. Itu malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan talafa. Ya Allah, tahanlah keberkahan bagi orang ini. Ya Allah, timpakan malapetaka kepada orang ini. Hilangkanlah keberkahannya dari hartanya. Coba ya.
didoakan oleh malaikat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dalam riwayat yang lain, innallaha fi aunil abdi ma kana ada madama, ya. Ma kana al abdu madama al abdu fi auni akhi. Allah akan terus menaungi seorang hamba selama hamba ini suka menolong hambanya yang lainnya. Dengan apa? Sedekah. Itu di pagi hari disebutkan khusus, ya. Saya tidak pernah menemukan hadis yang tidaklah siang hari kecuali ada 2 malaikat yang datang kepada 2 hamba, itu enggak ada. Itu di pagi hari kejadiannya. Makanya para sahabat itu berlomba-lomba kalau sudah menjelang di akhir malam, kemudian sholat subuh, habis sholat subuh itu berlomba-lomba mereka untuk memperbanyak sedekah, beramal soleh, ya. Dan tidak ada yang bisa melebihi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tahu betul apa itu kalimat subh wal fajri walayalin ashar. Dikatakan waktu fajar, waktu subuh. Was subhi idza tanaffas, waktu subuh. Was subhi idza asfar, waktu subuh, ya. Disebutkan di 5 tempat dalam Al-Quran tentang hebatnya waktu subuh. Malam hari setelah tahajud, tilawah, kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh masuk pada waktu duha. Jadi urutannya urutan amal soleh semuanya. Pagi hari habis sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Biasa itu, imam dan seorang yang menjadi uswah dan qudwah itu bertanya kepada sahabat untuk menguji dan ngecek, ya, sejauh mana amal solehnya para sahabat. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar As-Siddiq saja, yang lain belum ada. Siapa yang pagi hari ini sudah memberikan santunan kepada orang-orang yang jompo? Abu Bakar As-Siddiq. Coba, ya. Siapa di pagi hari ini sudah memperhatikan kebutuhan para janda, ya? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tidak menyatakan siapa yang pagi hari ini sudah menikahi janda, tidak, ya. Nah, tapi memperhatikan kebutuhannya, ya. 3 amal besar itu Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, 3, ya. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin udkhulil jannata min ayyi babin syi'ta. Karena cintanya Nabi kepada Abu Bakar, nggak ada yang lain. Abu Bakar lagi, Abu Bakar lagi. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, silahkan nanti kamu masuk ke dalam jannah dari pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah. Itu saya pas baca riwayat itu, ya, nggak kebayang, bangun tidur saja sudah punya 3 amal besar. Gimana ketika dalam tidak terpejamnya, artinya sudah waktu masuk duhanya, kemudian duhurnya, kemudian asarnya, kemudian maghribnya, sampai menjelang tidurnya. Awal hari saja dia sudah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sudah bersabar di pagi hari, dia akan sabar di waktu-waktu selainnya. Ketika pertama kali mendapatkan musibah sudah sabar, maka dia akan sabar pada musibah yang kedua dan ketiga kalinya. Sebelum waktu duhur dan asar dan malam hari diawali dengan paginya dalam keadaan baik dengan sekian amal soleh, maka hari-hari selanjutnya sampai tidur jauh lebih mudah lagi untuk melakukan kebaikan. Ini rahasia waktu duha. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu duha? Hebat sekali, ya. Tidak sekedar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Wal laili idza saja, rahasia yang kedua, ya, untuk menenangkan hati. Jangan lupa di sana ada malam, ya. Maka istirahatkanlah badan kita dengan istirahat tidur, pejamkan kedua mata. Tapi di sana juga harus mengistirahatkan ruhiyah kita dengan qiyamul lail. Itu rahasianya di malam hari, ya. Jamaah rahimakumullah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh bacaan di waktu subuh itu sangat terkesan, mashhuda, dihadiri, disaksikan oleh banyak para malaikat, ya. Kapan datangnya waktu subuh? Itu sebelum waktu subuh, ya,
itu ada waktu yang namanya waktu sahur. Di sepertiga malam itulah kesempatan kita untuk mencurhatkan seluruh urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya Abdullah At-Tamimi mengatakan, jika ada orang mengatakan bukan begitu, tidak bisa dikatakan seorang yang alim dalam agama kalau semalam tertinggal qiyamul lail. Seperti tidak butuh dengan Allah. Padahal hidup di dunia ini adalah semuanya masalah. Seperti tidak mau mencari solusi. Padahal solusinya ada di dua waktu itu. Di awal hari dengan duha, di malam hari kita bangun untuk mengistirahatkan ruh kita dengan qiyamul lail. Nah, makanya kenapa Rasulullah SAW ketika awal-awal dakwah Islam, ya, dakwah tauhid itu dahsyat-dahsyatnya ujian. Coba, ya. Di situ ada Ammar bin Yasir, keluarganya. Dahsyat itu ujiannya, ya. Disiksa bapaknya, disiksa ibunya. Kemudian Ammar bin Yasir akhirnya dia dilepaskan dalam kondisi antara sadar dan tidak. Belum lagi di sana ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Dahsyat ujiannya itu, ya. Itu bagaimana menenangkan hatinya supaya tetap istiqomah di atas jalan yang benar ketika kita menikmati, menjalani keislaman kita dan memperjuangkan Islam agar istiqomah. Bangunlah di malam hari, kemudian sampaikanlah kepada Allah dan meminta keteguhan hati ketika di malam hari. Itu Nabi Muhammad dikatakan, ya ayyuhal muzammil. Itu kan ketika awal-awal Islam, ya. Qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suruh dibaca ketika tahajud, itu paling terkesan baca Al-Quran ketika di keheningan malam, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada 3 rahasia, ya, bagi yang susah bangun di malam hari. Ada, ya, rahasianya. Kata Nabi itu, setan itu punya 3 ikatan terhadap hamba ketika dalam keadaan tidurnya. Kalau dia sudah bangun, duduk, ya, itu 1 ikatan lepas dia. Ketika dia duduk mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lepas 1 ikatan itu. Tapi masih ada 2 ikatan. Ikatan yang kedua akan terlepas kapan? Ketika dia cengkat dari tidurnya, bangun, kemudian jalan dan menuju tempat yang disebut kamar mandi ataupun tempat wudunya di situ. Membersihkan dulu hajatnya, baru setelah itu kena air, berwudu. Lepaslah 2 ikatan. Alhamdulillah, keluar dari kamar mandi. Tapi masih ada 1 ikatan lagi. Kapan dilepaskannya? Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lailnya. Allahu Akbar, lepas sudah. Ya, 3 ikatan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, makanya yang tadi nonton bola Liga Dunhill tuh masih ada 1 ikatan dia belum lepas, ya. Gitu, karena pinjit tombolnya salah, ya, bukan ke sana tapi ke sini. Akhirnya anteng dengan suara tadi dan tepuk tangan, ya. Taib, jamaah rahimakumullah, sementara itu saja dulu, ya. Semoga kita termasuk orang yang selalu memperhatikan, ya, kualitas diri kita, memperhatikan waktu yang terbaik di pagi hari, waktu duha sebelum kita melakukan aktivitas selanjutnya, dan juga jangan lupa di malam hari ada waktu yang sangat spesial sehingga Allah bersumpah wal laili idza saja, ketika malam sudah mulai sunyi, senyap, lenyap, ya. Itu kesempatan. Taib. Sebelum saya akhiri, ada 1 kalimat yang indah peninggalan seorang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku lebih kalau bukan karena 3 perkara, aku jauh lebih memilih mati saja, gak mau hidup di dunia, kalau bukan karena 3 perkara. 1, beliau sebutkan tolabul ilmi. Lezat sekali kalau sudah mencari ilmu, ya. Yang kedua adalah qiyamul lail. Kalau tidak ada qiyamul lail, gersang hidup ini, kata beliau, lebih baik mati. Yang ketiga adalah memperjuangkan Islam, yaitu jihad fi sabilillah.
Kalau bukan karena 3 hal itu lebih baik saya mati, kata beliau. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Insya Allah yang akan datang semoga kita dipertemukan pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keempat ya, dan selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.